bagaimana kita mengenal fase pertumbuhan pada tanaman padi? Mari kita simak video podcast berikut ini. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal fase pertumbuhan pada tanaman padi. Ini penting sekali sahabat Mutiara, karena nanti kita bisa mengetahui bagaimana meletakkan pupuk dan pemupukan yang tepat pada tanaman padi. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa ya like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara mendapatkan update video-video kami lainnya. Oke, kita kali ini akan membahas tentang fase pertumbuhan pada tanaman padi. Kenapa penting? Karena ini berhubungannya nanti dengan salah satunya adalah pemupukan. Ya. Oke, para ahli itu menggolongkan fase pertumbuhan pada tanaman padi itu menjadi 3. Yang pertama adalah fase vegetatif, fase reproduksi, dan fase pemasakan atau pematangan bulir. Pada fase vegetatif ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah perkecambahan atau kecambah, pembibitan atau persemaian, pembentukan anakan, dan pemanjangan batang. Pada fase perkecambahan ini sangat penting ya sahabat Mutiara, karena ini bahan tanaman yang nantinya akan dipindahkan ke lahan padi kita ya. Terus yang berikutnya adalah pembibitan atau persemaian. Nah, ini di sini kita bisa memasukkan sejumlah pupuk ya. Ini bisa pada fase pembibitan ini. Ini penting karena ini bahan tanaman yang nantinya akan dipindahkan ke lahan pertanian kita. Fase vegetatif yang ketiga adalah pembentukan anakan. Pembentukan anakan itu mulai dari kita pindah tanam ya, HST 1, 2, 3, dan itu biasanya untuk varietas IR itu sampai umur 30 atau 35, jadi di bawah 40 hari setelah tanam. Fase vegetatif yang keempat adalah pemanjangan batang. Nah, ini nantinya akan masuk ke fase reproduksi ya, pemanjangan batang atau stem elongasi. Ini orang Jawa bilang ini bahan oleh-olehan ya, atau damen ya. Nah, fase reproduksi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembentukan malai sampai bunting. Orang ada yang bilang bunting, orang ada yang bilang buting ya. Jadi inisiasi malai sampai bunting. Terus yang kedua adalah keluarnya malai, heading ya, keluarnya malai. Nah, ini nanti juga penting pada tahapan ini kita mengaplikasikan sejumlah pupuk. Terus yang berikutnya adalah tahapan pembungaan atau flowering. Nah, ini fase reproduksi yang pertama adalah inisiasi malai, panicle initiation.
sampai bunting ya. Apabila sahabat mutiara nanti mengambil dari rumpun padi ya, acak biasanya umur ya 42, 45 lah. Itu apabila dikupas nanti ya, batang padinya itu pada bagian bawah itu ada seperti kapas menggumpal ya. Itu adalah ciri bahwa padi itu sudah masuk fase inisiasi malai. Terus sampai fase bunting. Nah, ini nanti tahapan ini itu sangat penting nanti pemberian salah satunya pupuk kalsium. Nah, ini fase reproduksi yang lain yaitu keluarnya malai ya, keluarnya malai. Nah, ini setelah fase inisiasi malai, terus bunting dan malai akan keluar. Nah, ini adalah fase reproduksi yang terakhir yaitu pembungaan, flowering ya. Nah, ini sahabat mutiara harus cermat ini. Karena apa? Pada tahapan ini biasanya jangankan curah hujan yang tinggi ini ya, kita melakukan misalnya penyemprotan apa biasanya mengganggu ini dalam proses polinasinya ya, pada proses perkawinannya. Makanya pada fase ini tolong sahabat mutiara harus cermat. Jadi untuk aplikasi pestisida atau pupuk foliar itu ditunda dulu ya. Ya mungkin seminggu sampai 10 hari fase ini. Terus fase pematangan itu ada 3 tahap ya. Gabah matang susu, gabah setengah matang atau matang adonan ya. Jadi belum siap panen, dan terakhir adalah gabah matang penuh. Nah, ini pada fase atau tahap matang susu ini apabila kita kupas itu dalam masih bentuk cair ya, masih bentuk cair ya, berwarna putih lah ini ya, ini cair. Namanya ini matang susu. Terus yang berikutnya adalah setengah matang, gabah setengah matang ya. Kalau kita itu pijit itu kayak adonan gitu keluar, jadi belum keras. Nah, ini fase setengah matang. Nah, ini tahapan gabah matang penuh. Nah, ini siap panen ya. Kita bisa nanti, oh bulirnya ini udah keras, sudah ini. Biasanya itu ya kalau golongan IR itu dari pesemaian sampai panen itu ya kurang lebih 120 atau 130. Atau ada juga 110 ya, tergantung nanti lokasi dan kesuburan tanahnya ya, lokasinya. Nah, ini jadi penting sekali kita harus mengenal tahapan demi tahapan dari fase pertumbuhan tanaman padi, karena nanti berhubungannya kita dengan pengelolaan nutrisi, pengelolaan air, dan pengelolaan hama dan penyakit. Oke, sahabat mutiara, ini adalah medsos kami, itu ada YouTube NPK Mutiara TV, ada Telegram komunitas NPK Mutiara. Nah, ini apabila sahabat mutiara yang senang berdiskusi ini ya tentang tanaman, nutrisi, silakan gabung di Telegram kami yaitu komunitas NPK Mutiara. Kami juga ada website itu npkmutiara.com. Sahabat mutiara bisa menemukan informasi-informasi penting tentang pertanian. Terus ada Facebook itu Merauke Tetap Jaya, juga ada Instagram ya, jangan lupa ini follow Instagram kita Merauke Tetap Jaya. Terima kasih video kali ini ya. Kenapa kita penting membahas fase pertumbuhan pada tanaman padi? Karena kita ingin
supaya sahabat mutiara itu menempatkan pupuk, salah satunya itu tidak sembarangan kalau sudah mengenal fase-fase pertumbuhan tanaman. Dan jangan lupa ya, like video ini sebanyak-banyaknya supaya kami termotivasi terus untuk membuat video-video podcast lainnya. Dan apabila sahabat mutiara ingin membahas topik atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa topiknya, silahkan mau tanaman horti, perkebunan, atau pemupukan apa, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, jangan lupa ini minggu depan ada video podcast kami lainnya, yaitu tentang peran penting dari hara kalsium di tanaman padi ya. Jangan lupa, silakan like video ini dan subscribe. Jangan lupa pentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara bisa mendapatkan update-update video podcast kami lainnya. Dari kami sekian. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, dan sering cuci tangan pakai sabun. Salam mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.